قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu. InsyaAllah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang tata cara membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Tayyib, InsyaAllah pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah lah atau lahan khafi. Jadi pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang kesalahan yang tersembunyi atau kesalahan yang samar. Baik pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu lahan khafi? Jadi apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Lahan khafi atau yang biasa disebut dengan kesalahan yang tersembunyi atau kesalahan yang samar itu adalah kesalahan yang masuk dalam lafaz Al-Quran sehingga merusak kaidah bacaan, akan tetapi tidak merusak atau tidak merubah makna. Saya ulangi, bahwa yang dimaksud dengan lahan khafi itu adalah kesalahan yang masuk di dalam lafaz Al-Quran sehingga merusak kaidah bacaan saja tanpa merusak makna. Jadi kesalahan ini, kesalahan yang samar ini, itu adalah kesalahan yang masuk dalam lafaz Al-Quran, yang ternyata kesalahan tersebut tidak merusak makna. Jadi kesalahan ini tidak merusak makna, hanya saja dia merusak kaidah-kaidah bacaan, atau yang biasa disebut dengan merusak hukum-hukum bacaan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kesalahan ini dinamakan dengan lahan khafi? Jadi kenapa kesalahan ini dinamakan dengan lahan khafi? Jawabannya adalah karena kesalahannya bersifat samar atau tersembunyi. Jadi dinamakan dengan lahan khafi sebagaimana namanya, yaitu kesalahannya bersifat samar atau tersembunyi. Biasanya kesalahan ini hanya diketahui oleh ulama qiraah atau minimalnya oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Nah, kesalahan yang samar ini, kesalahan yang tersembunyi ini biasanya hanya diketahui oleh ulama qiraah saja.
atau paling minimal itu diketahui oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Jadi sudah kita jelaskan tadi apa itu lahan khafi dan kenapa dinamakan dengan lahan khafi. Insyaallah bisa difahami. Jadi saya beri gambaran bahwa lahan khafi ini mudahnya dia adalah kesalahan yang samar, tersembunyi. Kesalahan ini tidak merusak makna, tidak merubah makna. Akan tetapi dia hanya merusak kaidah bacaan, merusak hukum-hukum bacaan. Baik, paham? Kemudian dinamakan lahan khafi karena memang sifatnya itu samar, tersembunyi. Yang biasanya kesalahan ini hanya diketahui oleh ulama qiraah saja atau minimalnya orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Baik, seperti apa lahan khafi tersebut? Apa contoh-contohnya? Insyaallah akan kita sebutkan satu persatu setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda di channel Ahsan TV. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita dalam acara BKM Bacalah Kitab. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu. Karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, insyaallah pada sore hari ini seperti biasa Abu Sahla akan menemani adik-adik yang soleh dan soleha. Jagung bahasa Arabnya adalah dzurratun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang lahan khafi ini. Alhamdulillah tadi kita sudah pelajari bersama, kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan lahan khafi. Saya ulangi bahwa lahan khafi ini singkatnya adalah dia adalah kesalahan yang samar, yang tersembunyi, yang tidak semua orang mengetahuinya. Biasanya hanya diketahui oleh ulama qiraah atau minimal orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Dan sekali lagi, lahan khafi ini dia tidak merubah arti, tidak merusak makna, akan tetapi dia hanya merusak kaidah bacaan saja. Nah, seperti apa contohnya?
kita akan bahas satu persatu. Contoh yang pertama, lahan khafi, contoh yang pertama adalah tidak sempurna dalam pengucapan harokat. Jadi ketika seseorang tidak mengucapkan harokat dengan sempurna, maka dia terjatuh di dalam kesalahan khafi ini. Dan ini biasanya tidak diketahui oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Seperti apa itu? Yang pertama, contohnya dalam harokat fathah. Dalam harokat fathah, contohnya adalah kata Allah. Tayyib, bisa dilihat di layar TV, saudara-saudara sekalian. Dalam harokat fathah, contohnya adalah kata Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya fathah itu bunyinya adalah A. A pada huruf yang tipis dan O pada huruf yang tebal. Sedangkan A yang pertama itu, ya kan, kata Allah itu dimulai dengan A. Itu adalah huruf yang tipis, sedangkan Allah-nya itu tebal. Maka ketika mengucapkan fathah, kita ucapkan dengan sempurna, yaitu dengan Allah. A dulu, sempurnakan A-nya dulu. A, kemudian baru Allah. Kita baca bersama-sama yang betul. Allah. Allah. A. Allah. Allah. Nah, ketika seseorang tidak mengucapkan harokat fathah dengan sempurna, maka dia akan mengucapkan seperti ini. Contoh bacaan yang salah, yaitu dengan menebalkan fathahnya. Allah. Nah, itu adalah contoh bacaan yang salah. Jadi harusnya yang betul adalah A. Allah, bukan O. Allah. Bisa difahami insyaallah? Nah, maka ketika seorang membaca dengan Allahus Samad, nah, betul atau salah itu? Salah. Tapi ini adalah kesalahan yang khafi, yang samar, tersembunyi. Baik. Contoh berikutnya yaitu adalah pada harokat kasroh. Nah, pada harokat kasroh di situ contohnya adalah pada kata iyyaka. Kita perhatikan kata pertama atau huruf pertama, huruf hamzah berharokat kasroh. Sedangkan kasroh itu sempurna apabila diucapkan dengan i. Nah, kita ucapkan bersama-sama dengan pelafatan yang benar. Iyyaka. 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 Baik, jadi i-nya, kasrohnya sempurna, i. Nah, ketika orang membaca kasroh tersebut dengan tidak sempurna, maka contohnya adalah seperti ini. Iyyaka, jadinya e. Baik, contoh bacaan yang salah adalah iyyaka na'budu. Nah, iya, harusnya apa? Harusnya i-nya sempurna. Iyyaka. Iyyaka. Baik, itu adalah bacaan yang benar. Berikutnya, contoh kesalahan pada pengucapan harokat. Yang ketiga adalah pada harokat dhammah. Nah, pada harokat dhammah, contoh yang disebutkan di situ adalah kata na'budu. Huruf dal berharokat dhammah. Yang harusnya bacaan yang benar adalah dengan menyempurnakan dhammahnya u. Nah, kita baca dengan bacaan yang benar. Na'budu. 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 Nah, ketika seseorang membaca harokat dhammah dengan pelafatan yang salah, contohnya seperti ini. Na'budu, dudu. Jadi setengah o, setengah u. Condong ke o. Nah, iyyaka na'budu, dudu. Nah, itu kurang sempurna. Salah atau betul itu? Salah. Tetapi kesalahannya adalah kesalahan yang samar, kesalahan yang tersembunyi. Dan sekali lagi, biasanya hanya diketahui oleh ulama qiraah atau minimal orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Nah, itu adalah contoh kesalahan yang pertama, yaitu tidak sempurna dalam mengucapkan harokat. Kita sebutkan contoh yang kedua dalam lahan khafi, kesalahan yang samar. Contoh kesalahan yang kedua dalam lahan khafi ini adalah memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf-huruf tafkhim atau tebal yang berharokat fathah. Nah, ketika seseorang membaca huruf yang tebal, apa saja huruf tebal contohnya? So, do, to, do. Mudahnya, huruf yang tebal itu adalah apabila kita berikan harokat fathah, maka vokalnya terdengar sebagai suara O. Jadi, bunyinya adalah O. Nah, itu huruf-huruf yang tebal, yang tafkhim. Seperti so, do, to, do, go, ko, dan sebagainya. Nah, ketika seseorang mengucapkan harokat fathah
pada huruf yang tebal tadi dengan memonyongkan kedua bibir, maka dia terjatuh dalam kesalahan yang samar ini atau lahan khafi ini. Karena harusnya ketika seseorang mengucapkan harokat fathah, maka hendaknya dia membuka mulut saja. Tidak ada kaitannya dengan kedua bibir, tidak dengan memonyongkan kedua bibir. Kita contohkan. Contoh yang pertama adalah kata as-shalah. Tayyib. Nah, kita contohkan dengan bacaan yang benar, dengan tanpa memonyongkan kedua bibir. Tayyib, kita ucapkan bersama-sama, perhatikan pengucapannya. Perhatikan bibirnya, tidak monyong. Kita baca bersama-sama. As-shalah. As-salah. Tayyib, mungkin afwan akhi, kita perlihatkan pengucapannya dengan bibirnya. Tayyib. Contoh yang pertama adalah kata as-shalah. Kita baca dengan bacaan yang benar tanpa memonyongkan kedua bibir. Tayyib. As-shalah. As-salah. As-shalah. As-salah. Nah, itu bacaan yang benar insyaallah. Nah, ketika seseorang memonyongkan kedua bibir tatkala mengucapkan huruf tebal yang berharokat fathah, maka dia terjatuh dalam kesalahan khafi. Contohnya adalah seperti ini bacaan yang salah. As-shalah. Nah, ini sering sekali terjadi bahwa seseorang memonyongkan kedua bibirnya ketika mengucapkan huruf yang tebal yang berharokat fathah. Kita contohkan bacaan yang salah lagi. As-shalah. Tayyib. Sering sekali ini terjadi. Tayyib. Berikutnya, contoh yang kedua adalah kata khotama. Kata khotama. Terkhusus adalah pada huruf kho. Tayyib. Nah, pelafatan yang benar ketika mengucapkan huruf kho yang fathah itu adalah tanpa memonyongkan kedua bibir, hanya dibuka saja. Seperti khotama. Tayyib. Kita baca khotama. 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 Nah, itu insyaallah bacaan yang benar. Nah, kemudian ketika seseorang memonyongkan kedua bibirnya tatkala mengucapkan huruf kho yang berharokat fathah, maka dia terjatuh kepada kesalahan yang samar, lahan khafi. Contoh bacaan yang salah adalah khotama. Khotama. Seperti itu. Kho. Itu adalah contoh bacaan yang salah. Bisa difahami insyaallah. Baik. Contoh yang terakhir yaitu kata zalimin. Nah, bacaan yang benar pada pengucapan huruf dha, baik, itu adalah tanpa memonyongkan kedua bibir. Contohnya seperti ini. Zalimin. Coba. Zalimin. Baik, tanpa memonyongkan kedua bibir. Zalimin. Zalimin. Nah, itu adalah bacaan yang benar insyaallah. Contoh bacaan yang salah adalah ketika seseorang memonyongkan kedua bibirnya tatkala mengucapkan huruf dha yang berharokat fathah. Seperti ini. Zalimin. Nah, innallaha la yuhibbul zalimin. Nah, ini adalah contoh pelafatan yang salah. Bisa difahami insyaallah. Tayyib, itulah contoh-contoh dari lahan khafi, kesalahan yang samar yang biasanya hanya diketahui oleh ulama qiraah atau minimalnya oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Nah, seperti apa contoh-contoh yang lainnya? Kita insya Allah akan pelajari bersama-sama lagi. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dan jangan kemana-mana. Tetap di depan layar TV Anda di channel Ahsan TV untuk terus belajar dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kata Imam Adz-Dzahabi, kamu lihat banyak manusia dari kalangan orang-orang yang tersesat masuk ke dalam sihir ini, mempelajari sihir ini, dan mereka menyangka bahwa ini perkara yang ringan saja, bukan perkara yang besar. Nabi SAW begitu seringnya malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada beliau, mewasiatkan kepada beliau untuk menjaga hak tetangga, sampai-sampai Nabi menduga nanti tetangga akan mendapatkan harta waris dari kita apabila kita meninggal. Menunjukkan betapa besarnya hak tetangga.
Mengganggu dengan lisan saja sudah merupakan perkara yang sangat besar. Apalagi kalau seandainya yang kita ganggu adalah kita lakukan seperti ini. Wa iyadu billah. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Karena Rasulullah mengatakan hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Berarti kalau dengan orang kafir tidak masuk dalam pembahasan hak-hak ini. Kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh dibicarakan, apalagi disebarkan ke khalayak umum, tidak boleh. Maka salam mendatangkan rasa cinta, membuat tali persaudaraan Islam semakin kuat. Kalau kita sudah kuat, maka akan membuat gentar para musuh. Berawal dari apa? Salam. Hukum mengawali salam sunnah, dan yang diberi salam wajib menjawab. Itu hukumnya. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali tentang contoh-contoh lahan khafi atau kesalahan yang samar. Contoh berikutnya yaitu adalah mengkolkolahkan huruf bertanda sukun yang sebenarnya bukan huruf qalqalah. Jadi saya ulangin, kesalahan lahan khafi atau kesalahan yang samar yang berikutnya adalah mengkolkolahkan huruf bertanda sukun yang sebenarnya bukan huruf qalqalah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa huruf qalqalah itu hanya 5 saja, yaitu terdiri dari huruf ba, jim, dal, to, qaf. Nah, biasa dieja dalam Indonesia menjadi baju di toko untuk memudahkan dalam menghafal. Jadi baju di toko saja. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, ketika seseorang mengkolkolahkan huruf bertanda sukun selain daripada huruf-huruf qalqalah yang 5 tadi, maka dia terjatuh dalam kesalahan yang samar atau lahan khafi. Contohnya adalah bisa dilihat di layar TV Anda. Pada kata alhamdu, terkhususnya pada huruf lam yang sukun. Di situ tertulis alhamdu, dan kita tahu bahwasanya lam bukan huruf qalqalah. Nah, ketika seseorang membaca dengan seperti ini, alhamdu. Nah, ini sering terjadi nih. Alhamdulillahi Nah, secara tidak sadar dia mengkolkolahkan huruf lam yang sebenarnya bukan huruf qalqalah. Salah atau betul? Salah. Tapi tentu salahnya adalah salah yang samar, lahan khafi. Merubah arti tidak? Merubah arti tidak? Tidak merubah arti. Baik, kita contohkan bacaan yang benar. Alhamdu. Nah, alhamdu. Baik, itu contoh bacaan yang benar insyaallah. Berikutnya contohnya adalah kata an'amta. Terkhususnya adalah pada huruf nun, dan kita tahu huruf nun bukan huruf qalqalah. Jadi dilarang untuk mengkolkolahkan huruf nun yang bertanda sukun. Contoh bacaan yang benar adalah an'amta. Coba. An'amta. 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 Terkadang seseorang membaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Secara tidak sengaja dia telah terjatuh dalam kesalahan yang samar dengan mengkolkolahkan huruf bertanda sukun yang sebenarnya bukan huruf qalqalah, yaitu huruf nun tersebut. Contoh yang ketiga yaitu pada kata ghairil maghdubi. Terkhususnya adalah pada huruf ghain. Kita tahu bahwa huruf ghain bukan huruf qalqalah, maka dilarang untuk dikolkolahkan, dipantulkan. Contoh bacaan yang betul adalah ghairil maghdubi. Baik, silakan. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi.
Ghairil maghdubi. Dan terkadang seseorang membaca dengan seperti ini, mengkolkolkan huruf ghain. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu contoh bacaan yang salah. Nah, itu mengkolkolkan huruf bertanda sukun yang sebenarnya bukan huruf qalqalah, itu adalah lahan khafi, kesalahan yang samar. Contoh berikutnya yaitu mencampur bacaan mat. Kita tahu bacaan mat itu maksudnya adalah bacaan panjang dengan gunnah atau dengung. Nah, maksudnya adalah membaca mat dengan suara hidung. Padahal kita tahu bahwasanya bacaan mat itu harusnya keluar dari mana? Al-jauf, rongga mulut. Jadi mengalir dari rongga tenggorokan dan keluar kemudian lewat rongga mulut. Nah, ketika seseorang membaca bacaan mat dengan menggunakan suara hidung atau al-khayshum, maka dia terjatuh dalam kesalahan yang samar. Tentu tidak semua orang mengetahuinya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Nah, ini adalah lahan khafi. Contohnya, ketika seseorang membaca kata idza jaa, bacaan mat pada jaa. Bacaan yang benar adalah dengan mengalirkan bacaan mat tersebut dari mana? Dari al-jauf. Kita contohkan. Idza jaa. Silakan. Idza jaa. Nah, kita ulangin. Idza jaa. Idza jaa. Terkadang orang yang semangat membaca sehingga mengeluarkan bacaan mat tersebut dari hidung dengan mencampur suara gunnah, suara dengung seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Memang terkesan nikmat, ya kan? Terkesan enak suaranya. Tetapi dia jatuh dalam kesalahan yang samar. Harusnya tidak boleh mencampur bacaan mat dengan gunnah atau dari hidung. Baik, bisa difahami insyaallah? Dari mana kita tahu bahwasanya bacaan mat tersebut keluar dari hidung? Ya tentu dengan menutup hidung kita. Kalau susah keluar, ya kan? Seperti ini contohnya. Idza jaa. Nah, maka itu bacaan matnya keluar dari hidung dan itu salah. Harusnya murni dari mana? Rongga mulut. Seperti ini. Idza jaa. Nah, bisa dibedakan insyaallah. Berikutnya kata a'udzu. Contoh berikutnya adalah kata a'udzu. Harusnya kita mengucapkan bacaan a'u dari mana? Al-jauf, rongga mulut. Nah, ketika seseorang mencampur dengan gunnah atau keluar dari hidung, maka dia telah jatuh dalam lahan khafi. Contohnya, bacaan yang benar adalah a'udzu. Coba. A'udzu. 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 Kemudian ada yang baca dengan seperti ini. A'udzu, nah, dari hidung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, contohnya. Nah, dengan menutup hidung kemudian susah keluarnya, maka dia telah mengeluarkan mat tersebut dari hidung dan itu salah. Yang terakhir adalah kata ar-rahim. Dibaca mat arid disukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Contoh bacaan yang benar adalah dengan mengeluarkannya dari rongga mulut. Seperti ar-rahim. Kita baca. Ar-rahim. 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 Dan contoh bacaan yang salah adalah ar-rahim. Walaupun dia tidak melingkuk-lingkukkan tapi dia masuk lewat hidung, ya kan? Seperti ini. Ar-rahim. Ah, maka dia jatuh dalam kesalahan yang samar. Memang tidak semua orang tahu. Tapi sekali lagi itu tetap salah. Tetapi memang salahnya tidak merubah arti. Dan bagi orang yang sudah mengerti hukum-hukum bacaan atau hukum-hukum tajwid, aib baginya, tercela baginya untuk melakukan lahan khafi. Baik, kita lanjut berikutnya. Contoh lahan khafi yang berikutnya adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas. Jadi nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas pada hukum idgham, iqlab maupun ikhfa. Seharusnya idgham, ya kan? Iqlab dan ikhfa itu nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca dengan jelas.
Tapi berbeda-beda nanti kita contohkan. Contoh pertama, kata man ya'mal. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Harusnya dibaca sebagai idgham bi gunnah. Nun sukunnya masuk kepada huruf ya dan kemudian ditambahi dengan gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Bacaan yang benar seperti ini. Man ya'mal. Coba baca. Man ya'mal. Sekali lagi. Man ya'mal. Man ya'mal. Nah, kemudian ada orang yang membaca seperti ini. Man ya'mal. Betul atau salah? Salah. Tetapi kesalahan ini adalah kesalahan yang samar. Yang belum pernah belajar tajwid ya tidak tahu. Yang penting tulisannya betul, man ya'mal. Man ya'mal. Kemudian dia membacanya dengan man ya'mal. Tetapi itu sebenarnya adalah salah. Baik, berikutnya contohnya adalah kata an rabbika. Nun sukun bertemu dengan huruf ra. Kita baca. Yang betul adalah dengan memasukkan nun sukun tersebut ke huruf ra. Jadi seolah-olah ra-nya ada dua, tasydid. Menjadi ar-rabbika. Coba. Ar-rabbika. 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 Nah, itu adalah bacaan yang benar insyaallah. Nah, kemudian ada orang yang membacanya dengan seperti ini. Menjelaskan nun sukunnya. An rabbika. Memang secara penulisan betul, tetapi secara hukum bacaan salah. Dan sekali lagi ini adalah lahan khafi, kesalahan samar yang tidak semua orang tahu. Ketika membaca Al-Quran, an rabbika ini sudah benar ini, ya kan? Tetapi ternyata sebenarnya ada hukum bacaan yang mengharuskan dia memasukkan nun sukun tersebut ke huruf ra. Baik, merubah arti tidak? Tidak. Berikutnya, kata min ba'di. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Yang harusnya dibaca dengan merubah nun sukun menjadi huruf mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba, atau yang biasa disebut dengan hukum iqlab. Contoh bacaan yang benar adalah mim ba'di. Coba. Mim ba'di. Mim ba'di. Mim ba'di. Nah, ketika seseorang menjelaskan huruf nun sukunnya, ya, dibaca min ba'di. Betul atau tidak ini? Ini adalah bacaan yang salah. Tetapi sekali lagi ini adalah lahan khafi. Kesalahan yang samar yang tidak merubah arti. Yang terakhir contohnya adalah kata ma'an fajjaja. Ma'an fajjaja yang harusnya dibaca dengan ikhfa. Contoh bacaan yang benar adalah ma'an fajjaja. Coba. Ma'an fajjaja. Ma'an fajjaja. Ma'an fajjaja. Ketika seseorang membaca tanwin pada huruf hamzah dengan jelas seperti ini, ma'an fajjaja. Ma'an fajjaja. Ini adalah bacaan yang salah. Dia terjatuh dalam lahan khafi. Tayyib, memang tidak merubah arti, tapi sekali lagi tetap harus dihindari. Nah itu. Jadi ketika membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas pada hukum idgham, iqlab maupun ikhfa, maka dia terjatuh dalam kesalahan yang samar atau biasa disebut dengan lahan khafi. Kemudian contoh yang terakhir adalah menambah atau mengurangi kadar bacaan mat. Jadi menambah atau mengurangi kadar bacaan mat. Sekali lagi, bahwa mat itu minimalnya adalah 2 harokat, maksimalnya adalah 6 harokat. Itu yang disebut dengan mat. Nah, saya ulangi. Kadar mat itu minimalnya adalah 2 harokat, maksimalnya adalah 6 harokat. Ketika dikatakan menambah atau mengurangi kadar mat, itu maksudnya adalah yang tadinya 2 mungkin, kemudian ditambah menjadi 4 atau 6. Atau mungkin kemudian yang tadinya 6 dikurangi menjadi 2 saja atau 4 saja. Nah itu maksudnya menambah atau mengurangi kadar mat, tetapi masih dalam lingkup kadar mat itu sendiri. Bukan jadi 1 harokat, bukan. Kalau itu sudah mengurangi huruf. Bisa difahami insyaallah? Jadi sekali lagi masih dalam lingkup 2 sampai 6 harokat saja. Contohnya adalah kata
Jaa. Ini adalah bacaan mad wajib muttasil. Taib, yang harusnya dibaca sepanjang 4 atau 5 harokat. Itu bacaan yang benar. Kita contohkan. Jaa. Silakan. Jaa. Kemudian apabila seseorang membacanya dengan mengurangi kadar mad menjadi idza jaa nasrullah. Jaa nasrullah. Jadi 2 harokat saja. Taib, mengurangi kadar mad tetapi masih mad, masih panjang. Hanya dia mengurangi kadar yang seharusnya, yaitu harusnya 4 atau 5 harokat, maka dia jatuh dalam kesalahan khafi, lahan khafi. Paham insyaallah? Berikutnya, kata ar-rahmani. Harusnya ar-rahmani ini dibaca berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat saja, sekali lagi. Tapi terkadang orang sering membacanya lebih dari 2 harokat. Saking keenakan membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul atau salah? Harusnya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani. 2 harokat saja. Bukan Rahmanirrahim. Itu lebih. Bisa 3 atau 4 bahkan. Nah, itu. Ketika dia menambah kadar mad itu, maka dia jatuh kepada kesalahan yang sama. Contoh yang terakhir adalah kata wadduha. Wadduha harusnya dia dibaca berapa harokat? 2 harokat saja. Mad tabi'i biasa. Nah, kadang orang membaca dengan lebih. Setelah Bismillahirrahmanirrahim kemudian baca wadduha. Jadi berapa? 3 harokat atau 4 harokat mah. Wadduha. Nah, harusnya wadduha. Cukup 2 harokat saja. Itu yang betul. Contoh bacaan yang betul adalah wadduha. Coba. Wadduha. Nah, jangan dipanjangkan lagi menjadi 3 atau 4 harokat. Wadduha. Nah, kelebihan. Tayyib, itu adalah contoh-contoh dari lahan khafi, kesalahan yang samar. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh lahan khafi ini, tapi saya sebutkan beberapa saja, hanya yang sering sekali terjadi. Dan sekali lagi, lahan khafi adalah kesalahan yang samar, yang biasanya hanya diketahui oleh ulama qiraah atau minimalnya oleh orang yang pernah belajar ilmu tajwid. Dan sekali lagi, dia tidak merubah arti, tidak merubah makna, hanya saja dia merusak kesempurnaan bacaan, merusak kaidah-kaidah bacaan. Itu adalah lahan khafi. Baik, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pelajari tentang contoh-contoh lahan khafi. Kita akan lanjutkan kembali apa sebenarnya hukum melakukan lahan khafi ini, tentu setelah pesan-pesan berikut ini. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu, karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nashrah laka sadrak
Wan sadraka, bukan. Wa Bukan sadrak. wada'naka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nah, dha yang pertama dari sisi lisan bertemu dengan gigi geram atas. Dha yang kedua dari ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Afwan. Berarti insyaallah berarti kita akan kembali lagi insyaallah di pekan yang akan datang dengan surat yang lainnya. Tetap di juz amma. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا جزاء الإحسان إلا الإحسان وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang hukum melakukan lahan khafi. Apa sebenarnya hukum melakukan lahan khafi ini? Ketika orang jatuh dalam kesalahan yang samar, apa sebenarnya hukumnya? Nah, di sini ada 2 poin besar. Yang pertama, dilihat terlebih dahulu bahwa apabila seseorang itu melakukan lahan khafi sedangkan maqamnya adalah talaqi wal musyafahah, contohnya adalah dalam rangka pengambilan ijazah sanad misalnya, kemudian dia melakukan lahan khafi. Contoh lahan khafi yang dulu pernah kita sebutkan pada hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah ketika orang membaca Ar-Rahmanir Rahim, harusnya dengan menebalkan ra. Kemudian dia membacanya dengan Ar-Rahmanir Rahim dengan tipis. Dan tentu ini adalah lahan khafi, tidak merusak arti, tapi dia hanya merusak kaidah bacaan saja. Harusnya tebal, kemudian dibaca tipis. Nah, kalau orang melakukan lahan khafi seperti itu dalam rangka talaqi wal musyafahah, dalam rangka pengambilan ijazah sanad, maka hendaklah dia menjauhinya, tidak melakukan lahan khafi tersebut. Kalau dia jatuh dalam lahan khafi, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ijazah sanad. Karena apa? Karena melakukan lahan khafi yang maqamnya adalah maqam riwayah, maka itu adalah pendustaan dalam riwayah. Tidak boleh melakukan lahan khafi di dalam proses pengambilan ijazah sanad. Kemudian tiba-tiba dia melakukan lahan khafi dan setelah itu diberikan ijazah sanad. Nah, ini adalah pendustaan, pengkhianatan dalam hal riwayat. Tidak boleh. Jadi ketika proses pengambilan ijazah sanad talaqi wal musyafahah melakukan lahan khafi, hukumnya haram mutlak, tidak boleh. Kemudian poin yang kedua, apabila melakukan lahan khafi tersebut dalam rangka tilawah biasa, membaca Al-Quran seperti biasa kita sehari-hari, membaca Al-Quran sendiri, atau membaca Al-Quran sebagai imam contohnya, atau membaca Al-Quran dimanapun kita berada, maka itu pun dilihat terlebih dahulu. Siapa yang melakukan lahan khafi ini? Kalau seumpama yang melakukan lahan khafi ini adalah orang yang mengetahui hukum-hukum tajwid, orang yang sudah pernah belajar, maka melakukan lahan khafi itu adalah aib, tercela baginya. Kita sudah pelajari pada hukum mengamalkan ilmu tajwid. Jadi, ketika seseorang yang tahu hukum-hukum tajwid, misalnya teman-teman ini yang sudah mempelajari ilmu tajwid kemudian melakukan lahan khafi, aib baginya, tercela baginya. Bagaimana sudah mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid tapi membaca min ba'di saja, min ba'di, harusnya min ba'di, min qabli dibaca min qabli. Nah, ini tidak boleh, aib, tercela. Insyaallah bisa difahami. Nah, kemudian apabila yang membaca Al-Quran dalam tilawah biasa tersebut kemudian melakukan lahan khafi, itu adalah orang awam, orang yang biasa, yang mungkin tidak pernah belajar ilmu tajwid, maka insya Allah tidaklah mengapa, karena dia hanya meninggalkan sifat tazyiniyah, tahsiniyah, sifat penghias saja, yang apabila dia tinggalkan pun tidak merubah arti, artinya tidak berubah, jadi nggak masalah. Toh juga dia belum belajar, tapi hendaklah dia
mempelajari ilmu tajwid supaya terhindar pula dari lahan khafi ini. Nah, itu adalah hukum melakukan lahan khafi. Taib. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memperbaiki lahan khafi ini? Kita perbaiki lahan khafi ini seperti apa caranya? Yang pertama, hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran itu menghindari lahan jali, salah yang jelas, ataupun lahan khafi. Jadi baik itu lahan jali yang bisa merubah arti, atau lahan khafi yang tidak merubah arti, hanya merusak kaidah bacaan saja, hendaklah semua itu dihindari. Jangan sampai melakukannya. Karena apa? Al-Quran diturunkan dengan tartil, dan Allah menyukai apabila Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Maka hendaklah seseorang sekuat tenaga untuk menghindari lahan jali dan lahan khafi. Taib. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Ya jelas, cara memperbaikinya adalah pertama dengan belajar ilmu tajwid. Yang alhamdulillah kita sudah mempelajari ilmu tajwid ini dalam acara BKM, Bacalah Kitabmu. Maka kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam belajar ilmu tajwid ini, supaya apa? Tidak terjatuh dalam kesalahan tatkala membaca Al-Qur'an. Baik itu kesalahan jali atau kesalahan yang khafi. Yang kedua, setelah kita belajar kaidah-kaidah ilmu tajwid secara teori, tentunya ada baiknya kita talaqi, belajar langsung kepada guru. Dan khususnya yang lebih baik adalah kita belajar langsung kepada guru atau syekh atau ustadz yang sudah memiliki ijazah sanad yang bersambung kepada Nabi SAW, sehingga terjaga kemurnian bacaan Al-Quran tersebut. Tayyib. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah lahan khafi. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan membaca surat Al-Falaq pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio, silakan mempersiapkan Al-Qur'annya, mushafnya, membuka surat Al-Falaq. Insyaallah kita akan membaca bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saksikan terus How to Visit setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Seorang muslim yang akan mendatangi sholat, maka dia harus mendatangi sholat dalam kondisi yang tenang, kondisi yang tidak tergesa-gesa, dan kondisi yang nyaman. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit, sakarat, yang dialami sampai oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, manusia yang terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tanda-tanda orang itu sudah meninggal, di antaranya matanya terbelalak. Mata akan terbelalak. Ya. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca surat Al-Falaq. Oleh karena itu, untuk pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang ada di studio, dipersilakan untuk membuka Al-Qur'annya, membuka mushafnya, supaya kita membaca bersama-sama surat Al-Falaq ini.
Baik. Kita baca surat Al-Falaq. Saya baca terlebih dahulu, kemudian teman-teman yang ada di studio silakan untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Sebelumnya saya akan memberi beberapa poin penting. Untuk surat Al-Falaq ini hendaklah berhati-hati ketika mengucapkan kata min syarri. Kita mengikhfakan huruf shin. Baik, mengikhfakan bacaan min syarri. Contohnya adalah seperti ini. Min syarri. Coba. Min syarri. Baik. Min syarri. Min syarri. Poin kedua adalah seseorang menipiskan huruf ra pada kata syarri tersebut. Jadi jangan ditebalkan syarri. Bagaimana cara menipiskannya? Ya, kita bersegera untuk menurunkan rahang bawah kita. Baik, seperti ini. Min syarri. Coba. Min syarri. 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 Jangan malah ditebalkan. Syarri. Nah, diangkat seperti ini. Syarri jadi tebal. Yang betul adalah dengan menipiskan huruf ra. Kita baca min syarri. Min syarri. Baik. Dan poin yang ketiga yang perlu saya jelaskan adalah tentang masalah qalqalah. Sebagaimana kita tadi jelaskan bahwa qalqalah itu ada 5 hurufnya yang tersusun dalam kata baju di toko. Nah, itu mudahnya. Di situ ada 3 huruf yang tipis dan 2 huruf yang tebal. Yang tipis kita pantulkan dengan tipis pula, yang tebal kita pantulkan dengan tebal pula. Contoh yang tipis adalah seperti hasad, huruf dal. Yang tipis itu adalah bajada, ba, jim dan dal. Maka kita pantulkan dengan tipis seperti hasad. Coba. Hasad. Jadi jangan dengan hasadu. Yang betul hasad. Hasad. Kemudian waqab. Waqab. Pada ba tipis jangan waqab tapi waqab. Waqab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang tipis juga. Uqad. Baik. Huruf dal pada uqad. Baik, sama-sama uqad. Jadi bukan uqad. Dengan tebal bukan. Nah, itu yang tipis kita tipiskan pantulannya. Yang tebal pun kita tebalkan. Seperti falaq. Falaq. Jadi bukan falaq tipis, falaq tipis, salah. Yang betul adalah falaq. Khalaq. Qaf kita pantulkan dengan tebal pula. Baik. Mungkin ada pemirsa yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Putra Pak di Cikarang Pak. Pak Putra di Cikarang. Silakan mau membaca surat Al-Falaq Pak. Iya Pak. Dibimbing Ustaz ya. Tayyib. Silakan baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, shinnya alirkan Pak ya. Minasya. Nah. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sinnya bismillah tipis dan mengalir juga. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya Pak ya. Nah. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Nah, silakan lanjutkan. Dialirkan sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Terus? Min syarri ma khalaq. Nah, kemudian? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Kemudian? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ainnya jelaskan. Uqad. Uqad. Ah, seperti itu. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jayyid, bagus. Kemudian? Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, barakallahu fikum. Pak Putra di Cikarang ya Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Pertanyaannya, nanti saya lupa lagi. Tayyib. Cukup Pak ya? Tayyib. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib, alhamdulillah. Masih ada yang mau bergabung? Nah, tidak ada ya? Silakan teman-teman yang ada di studio untuk membaca dari. Silakan Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Tebalkan ya qafnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Tipiskan sedikit lagi orangnya. Syarri. Min syarri ma khalaq. Perhatikan seperti ini. Min syarri. Syarri langsung turunkan. Min syarri ma khalaq. Baik, lanjutkan. Wa min syarri ghasyikin idza waqab. Si-nya tipiskan. Si. Wa min syarri ghasyikin idza waqab. Ghasiqin. Qi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Coba ulangin. Qi. Ghasiqin. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik, kemudian lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi ya, ro-nya tolong antum tipiskan. Seperti ini caranya, Pak. Syarri. Jangan syarri, syarri. Langsung turunkan. Syarri. Jangan dinaikkan lagi, jangan syarri, tapi syarri. Syarri. Jangan syarri. Syarri. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Masih belum? Antum turunkan terus, jangan dinaikkan. Syarri. Wa min syarrin
النفاثات في العقد Lanjut. ومن شر حاسد إذا حسد. Tayyib. Barakallahu fikum. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sinnya alirkan. Bismillahirrahman. Sin dan haknya alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tahan lagi. Shin. Min syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nya sempurnakan dengan manyun. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tayyib. Barakallahu fikum. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Waqab, tipiskan baknya. ومن شر غاسق إذا وقب. Waqab, jangan waqab. Waqab. Begini, perhatikan. Waqab. 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 Jangan waqab. Waqab. ومن شر غاسق إذا وقب. Lanjut. ومن شر النفاثات في العقد. Tayyib. ومن شر حاسد إذا حسد. Tayyib. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Ri-nya tipiskan sedikit lagi. Syarri, langsung diturunkan. Syarri. Wa min syarrin. Ulangin begini, Pak. Syarri. Langsung turun. Syarri. Langsung dibuka. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita tutup, saya baca sekali lagi surat Al-Falaq ini. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca surat Al-Falaq, dan alhamdulillah pula hari ini kita selesai mempelajari tentang lahan khafi, kesalahan yang samar. Semoga bermanfaat, dan kepada pemirsa sekalian, baik yang ada di studio, yang ada di rumah, dan dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya tetap istiqomah untuk mempelajari Al-Quran ini, terkhususnya adalah mempelajari tentang tata cara membacanya dengan tartil, yaitu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan insya Allah acara kita BKM ini, Bacalah Kitabmu ini, bersedia untuk membantu saudara-saudara sekalian dalam mempelajari ilmu tajwid tersebut. Akhirnya saya Abdurrahman Fadli undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.